Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pimpinan Puja Bakti untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang parita. Bapak Ibu mungkin tiap minggu Puja Bakti baca parita, di rumah juga ada yang baca parita, rutin baca parita. Sebetulnya apa sih itu parita? Parita menurut bahasa Pali itu artinya kecil, ada juga yang berarti perlindungan. Jadi tiap kita baca parita itu sebetulnya untuk apa tujuan kita membaca parita? Membaca parita itu ada dua perlindungan. Yang pertama, melindungi seseorang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti paceklik, kekeringan, penyakit, ketidakberuntungan, ketakutan, mara bahaya, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tujuan yang kedua kita membaca parita untuk melindungi hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan, seperti mendapatkan usia panjang, kesehatan, dan kebahagiaan. Bapak Ibu bisa baca di halaman buku parita 62. Mari kita buka di halaman 62. Kita lihat pada parita aradhana, permohonan parita. Di situ kita umat kan meminta kepada para bante untuk membacakan parita. Kalau misalnya kita ke rumah sakit atau kita memberkatan rumah atau apa, ini artinya ini untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita. Sudilah membacakan parita pemberkahan. Jadi ini tujuan kita membacakan parita. Kemudian asal usul parita. Parita itu ada 3 asal usulnya. Kenapa sih kita membaca parita? Parita itu kan sebetulnya korbannya Sang Buddha. Jadi pertama, parita itu ada yang berasal dari Sang Buddha sendiri. Sang Buddha sendiri memberikan khotbah kepada murid-muridnya. Bapak Ibu bisa lihat dari parita Manggala Sutta. Manggala Sutta berasal dari Sang Buddha sendiri. Ini ada dewa yang bertanya kepada Sang Buddha, berkah itu apa sih yang disebut berkah? Bapak Ibu bisa baca di halaman 34. Kemudian Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta juga berasal dari Sang Buddha sendiri. Jadi ini parita sutta ini sudah ribuan tahun Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan parita. Karaniya Metta Sutta ini Sang Buddha memberikan parita ini untuk para biku yang sedang melaksanakan meditasi tapi diganggu oleh para makhluk halus. Kemudian parita Ratana Sutta. Ratana Sutta itu juga berasal dari Sang Buddha sendiri. Jadi sudah berumur 2600 tahun. Makanya kita harus benar-benar hormat dalam membaca parita. Untuk parita Karaniya Metta Sutta, itu latar belakangnya Bapak Ibu. Pada waktu itu, ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya ulang biar ingat lagi. Ratana Sutta itu terjadi pada zaman Sang Buddha masih hidup. Di kota Wesali terjadi musibah. Musibahnya itu kekeringan. Karena kekeringan, banyak orang yang kelaparan kemudian meninggal dunia. Orang yang
nggak mampu itu meninggal dunia dan mayat-mayatnya tidak terurus. Karena tidak terurus, bau, menimbulkan bau, mengundang makhluk-makhluk halus yang kurang baik untuk datang. Jadi pada waktu itu di kota Wesali terjadi musibah, seperti kita bayangkan seperti waktu di Indonesia ada COVID, yang meninggal banyak, sampai waktu itu kan kremasi tidak sampai menampung. Nah, ini mungkin seperti itu, mayat-mayat banyak yang berserakan gitu, tidak terurus. Kemudian ada ide Pangeran Licawi mendatangi Sang Buddha yang waktu itu ada di Rajagaha untuk meminta kepada Sang Buddha untuk memberikan pertolongan. Kemudian Sang Buddha beserta 500 orang biku dan Bante Ananda datang ke kota Wesali. Sebelum masuk ke kota Wesali, begitu melewati Sungai Gangga, terjadilah hujan besar. Nah, mayat-mayat yang tidak terurus itu tersapu oleh air banjir. Kemudian di pintu gerbang, Sang Buddha memberitahu kepada Bante Ananda untuk membacakan Parita Ratana Sutta. Ratana Sutta dihafalkan, kemudian untuk dibacakan sambil mengelilingi kota, membawa pata tempat makan Sang Buddha, memerciki air di kota itu sambil membacakan Ratana Sutta. Kemudian setelah selesai berkumpul semua di tempat seperti pendopo, Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta kepada para umat-umat yang ada di situ. Sejak saat itu musibah bencana yang ada di kota Wesali menjadi hilang. Makanya kemarin pada waktu COVID banyak umat-umat yang membaca Ratana Sutta. Ratana Sutta dibaca oleh Bante Ananda selama 7 hari. Ini cerita tentang latar belakang adanya Parita Ratana Sutta. Ada lagi dari Sang Buddha, Parita yang tentang ular. Halaman sebentar. Yang latar belakangnya Kanda Parita. Kanda Parita halaman 92 itu juga berasal dari Sang Buddha sendiri. Karena waktu itu ada biku yang bermeditasi di hutan, kemudian digigit ular hingga meninggal. Kemudian Sang Buddha memberikan Parita, Kanda Parita, yaitu cinta kasih, pancarkan cinta kasih kepada 4 suku ular beserta binatang-binatang lainnya. Ini yang sering kadang-kadang juga orang-orang dibaca Parita ini, Kanda Parita. Kemudian ada lagi yang untuk yang kedua, semua kalau tidak salah ada 13 Parita yang diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Kemudian asal-usul Parita yang kedua itu ada yang dari murid-murid Sang Buddha. Ingat, murid Sang Buddha itu juga para dewa dan manusia. Sang Buddha itu guru para dewa dan manusia. Untuk Parita, contohnya Parita yang diberikan dari murid Sang Buddha itu Atanatiya Parita. Atanatiya Parita halaman 99. Itu ceritanya banyak dewa, jadi dewa itu tidak semuanya suka kepada ajaran Sang Buddha, suka kepada para bante. Jadi mereka kadang-kadang mengganggu para biku. Kemudian 4 raja dewa berkumpul menyampaikan kepada Sang Buddha. Salah satunya raja dewa yang bernama Dewa Wesawana. Dewa Wesawana itu raja para dewa, menyampaikan Parita Atanatiya Parita diberikan kepada Sang Buddha. Mereka memohon agar Sang Buddha mengajarkan Parita ini untuk murid-muridnya agar tidak diganggu oleh para
dewa yang nakal. Ini juga kadang-kadang dibaca oleh umat untuk melindungi dari segala gangguan-gangguan yang tidak baik. Itu salah satu parita yang diberikan murid Sang Buddha, para dewa. Kemudian asal-usul parita yang ketiga itu dari para bante belakangan. Jadi setelah Sang Buddha sudah nggak ada yang menyusun parita yang dari biku. Itu salah satunya Sumanggalakata. Sumanggalakata halaman berapa ya? Yang Sumanggalakata, kemudian Jina Panjara. Jina Panjara di buku ini nggak ada. Kita bisa lihat di YouTube ya, Jina Panjara. Itu parita yang disusun oleh para bante belakangan. Ada lagi yang ini Sacakiryagata. Sacakiryagata juga susunan yang baru. Tanah Sutta. Kemudian Bapak Ibu, kita kan baca parita. Baca parita itu tidak semua orang misalnya kepingin apa terus baca parita terkabul. Jadi untuk bisa baca parita terkabul itu ada syaratnya Bapak Ibu, enggak asal baca. Saya juga pernah ada bukan umat Buddhis, kemudian dikasih mantra, dikasih itu parita, ada si wali, ada apa. Terus dia tanya ke saya, Cice kenal ini kata-kata ini, tak lihat, oh iya saya tahu itu mantra gitu ya. Terus dia dikasih karena kesulitan ekonomi. Nah saya bilang, kamu baca ini bukan Buddhis, tidak meyakini, nggak ngerti apa-apa, ujuk-ujuk baca kayak gitu ya susah, nggak ngerti berdana, nggak ngerti moral ya. Jadi ini syaratnya supaya efektif hasilnya. Yang pertama harus mempunyai keyakinan, harus mempunyai sada, keyakinan yang kuat terhadap dhamma ajaran Buddha. Kalau kita nggak yakin terus cuma baca aja dihafal, nggak ngerti artinya juga percuma Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca parita, misalnya nggak usah banyak-banyak, sehari 2 atau 3 suta, kita tahu artinya, tahu maknanya. Jadi kita benar-benar yakin kepada ajaran Sang Buddha. Kemudian yang kedua, harus mempunyai moralitas yang baik, menjalankan atau mempraktekkan sila. Untuk umat bisa 5 sila atau 8 sila. Jadi seperti itu, misalnya non Buddhis, tahu-tahu dia kesulitan ekonomi dikasih mantra si wali, ya susah karena udah nggak punya keyakinannya lain. Kemudian moralitasnya juga beda, ya. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai metta atau cinta kasih, mengembangkan cinta kasih yang universal. Yang keempat, harus mempunyai saca atau kejujuran, mengucapkan dhamma dengan kejujuran dan ketulusan hati. Yang kelima, harus mempraktekkan konsentrasi atau samadhi. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha wajib dan harus belajar meditasi. Walaupun 5 menit, 10 menit itu sangat berguna sekali. Kiranya dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai parita dapat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk nanti yang lebih mendalam lagi mungkin Romo yang lebih tahu ya. Terima kasih. Ya baik Romo. Mau nih ora? Saya melengkapi. Ya. Latihan meditasi itu perlu, walaupun 5 atau 10 menit cukup. Tapi jangan latihan meditasinya hanya di wihara seminggu sekali. Iya, di rumah. Itu tidak bermanfaat kalau hanya seminggu sekali. Hasilnya sangat-sangat minim.
bukan maksud saya bahwa latihan meditasi di wihara seminggu sekali hanya kalau kebaktian tidak bermanfaat, bukan. Tapi betul. manfaat yang diperoleh sangat minim. Benar. Jadi latihan meditasi wajib berkelanjutan setiap hari. Luangkan waktu ambil waktu yang paling tepat, paling senggang untuk latihan. Cuma memang kalau kita berlatih di wihara, Semangat. kita bersemangat karena banyak orang. Iya. Tapi kalau Di rumah. latihan di rumah, apalagi seminggu sekali, hari Minggu saya nggak datang ke wihara, jamnya puja bakti, tidak baca parita, juga tidak latihan meditasi. Itu yang pasti dialami oleh banyak orang. Mungkin ada orang yang berkelanjutan kalau di rumah, pasti. Tapi luangkan waktu untuk baca parita dan latihan meditasi berkelanjutan. Lebih bagus kalau waktunya di saat jam yang sesuai. Jamnya sama. Membiasakan jamnya. Misalkan Pagi. membiasakan diri bangun jam 4 pagi, cuci muka, sikat gigi, baca parita, latihan meditasi, itu bagus. Tidak harus mandi dulu, tidak. Iya. Kenapa jam 4? Karena jam 4 itu jam yang paling tenang, Iya, sepi. jalanan masih sepi, walaupun di rumah juga, aktivitas di rumah juga masih sepi. Demikian betul. tambahannya. Terima Ya, kasih. betul kata Romo. Jadi kita harus rutin waktunya sama. Jadi kalau misalnya pagi ya pagi terus. Jadi nanti kalau enggak ada perasaan nggak enak, saya belum meditasi, belum parita gitu. Di Metawihara juga setiap hari Kamis ada latihan meditasi. Saya menghimbau, marilah kita galakan. Jangan sampai latihan yang sudah berkelanjutan bagus berhenti. Karena sekarang setiap minggu yang hadir hanya petugas puja bakti dan yang ikut mungkin antara 100 atau 200 orang, nolnya hilang. Demikian, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kalau bisa hadirlah meditasi yang diadakan latihan di wihara. Terima kasih. Sebagai akhir kata, Namo Buddhaya.